Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Ya Tuhan, adililah mereka yang merugikan daku, perangilah mereka yang memerangi aku. Angkatlah senjata dan perisai, dan bangkitlah membantu aku, ya Tuhan, sumber selamatku. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Maria Agustina, di 98,3 FM dalam acara Oase Rohani Katolik. Di hari Senin tanggal 14 April 2014. Apa kabarnya Anda sekalian para pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini telah hadir di studio Romo Alexander Erwin MSF yang siap menemani kita semua memberikan siraman rohani Katolik selama 1 jam ke depan. Selamat pagi Romo Erwin. Para pendengar Oase Rohani Katolik, selamat pagi. Semoga pagi hari ini Anda diberkati Tuhan, siap mendengarkan sabda-sabdanya dan juga mendengarkan dialog kita. Baiklah para pendengar yang terkasih, agar perbincangan kita di pagi hari ini sungguh dipenuhi oleh rahmat Tuhan, maka Romo Erwin akan memulai acara di pagi hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, hari baru telah Engkau anugerahkan kepada kami, terutama kami sudah memasuki Pekan Suci. Hari-hari di mana kami merenungkan secara istimewa penderitaan, perjuangan Puteramu untuk menyelamatkan kami. Engkau telah memanggil Yesus Puteramu untuk menyelamatkan kami. Demikian juga Engkau memanggil kami untuk maksud penyelamatan, supaya setiap hari kami menyadari akan panggilan itu dan menjadikan hidup kami sebagai berkat bagi yang lain. Semoga pagi hari ini membawa berkat ketika kami mendengar firman-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, hari ini Senin tanggal 14 April 2014, kita berada dalam Pekan Suci. Dan menurut kalender liturgi, bacaan-bacaan yang akan dibacakan pada hari ini akan diambil dari Kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 7 dan bacaan Injil akan diambil dari Kitab Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Bagi Anda yang sudah siap dengan kitab sucinya, marilah kita buka bersama Kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya,
yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil Engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tangan-Mu. Aku telah membentuk Engkau dan membuat Engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan yang tadi sudah kita dengar bersama dengan melambungkan mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hati ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pendengar yang terkasih, kini tiba saatnya kita mendengarkan bacaan Injil. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar
bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang. Bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah para pendengar yang terkasih, 2 bacaan kitab suci telah kita dengar bersama di pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan pemaparan Romo Erwin mengenai bacaan-bacaan kitab suci pada pagi hari ini. Ya Romo, kabar sukacita apa yang akan disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini, Romo? Baik, saudara-saudara para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, pada pagi hari ini kita diajak oleh Nabi Yesaya mengarahkan hati juga kepada Tuhan yang sedang dalam masa persiapan untuk masa-masa penderitaannya dan juga perjuangannya menyelamatkan kita. Dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa Allah sangat berkenan kepada Yesus. Allah berkenan kepada Yesus, sebab Ia setia dan mau menyelesaikan tugas perutusannya untuk menyelamatkan umat manusia. Kesetiaan kepada panggilan dari Allah Bapanya inilah yang mengagumkan kita. Bahkan Yesus sendiri mau menyelesaikan semuanya dalam kesetiaan tanpa mengeluh, dan bahkan dikatakan melalui kitab Nabi Yesaya tadi, Dia akan menyelesaikannya dengan tidak bersuara, Dia tidak berteriak, bahkan Dia seperti tidak padam semangatnya, sebab Ia hanya ingin menyatakan kebenaran. Allah memanggil Tuhan Yesus, putranya, dengan maksud penyelamatan. Artinya, Allah memanggil Yesus mempunyai maksud bukan sekedar mengisi dunia ini dengan cerita baru, tetapi pertama-tama untuk maksud penyelamatan. Penyelamatan yang dimaksud adalah menyelamatkan kita semua, supaya hubungan yang buruk antara manusia dan juga Allah yang sudah dirusakkan oleh pengalaman selama beribu-ribu tahun dari perjalanan sejarah orang Israel, kemudian mendapatkan pemulihan atau rekonsiliasi bersama dengan hadir tugas, pelayanan, dan karya-karya Tuhan Yesus selama Ia hidup di dunia ini. Sangat menggembirakan bahwa kita mempunyai Tuhan seperti itu. Dan Dia telah menjadi terang bagi orang lain, dan Dia bahkan melakukan semuanya bagi keselamatan kita semua, supaya dengan jelas kita melihat bahwa Allah Bapa memang memaksudkan keselamatan kita, dan bukan untuk maksud yang buruk. Bagi kita, hal ini menjadi sesuatu yang baik, mengingat juga bahwa ternyata setiap orang yang diciptakan oleh Allah mempunyai maksud yang sama. Kadang-kadang kita merasa hidup kita begitu kering dan kosong karena kita menginginkan orang lain melayani kita, menginginkan orang lain berbuat sesuatu kepada kita. Kita kurang cinta, kita merasa kurang dihargai, kita merasa kurang diperhatikan, lalu kita merasa bahwa hidup kita sia-sia. Bahkan kalau pada zaman nabi-nabi dan para penulis pengarang kitab suci, mereka terbiasa mengutuki hari kelahirannya, artinya merasa menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Tetapi kita harus tahu bahwa setiap orang seperti Yesus juga diciptakan oleh Allah ini karena maksud penyelamatan. Apakah kita pernah merasa bahwa hidup kita memang mempunyai maksud penyelamatan? Kalau kita merasa seperti itu, pasti kita akan mengurangi perasaan untuk dilayani dan mulai melakukan sesuatu untuk melayani orang lain dengan maksud penyelamatan itu. Kita akan mengurangi mengeluh, kita akan mengurangi perasaan-perasaan negatif, dan kita akan mulai justru membangun pikiran-pikiran yang positif
dan bahkan menghibur orang-orang lain yang sedang menderita. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Radio Cakrawala yang dicintai oleh Tuhan, kalau saya setiap kali mengatakan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda benar-benar merasa dikasihi oleh Tuhan? Itu adalah problem utama yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Perasaan dikasihi oleh Tuhan itu sangat penting, supaya kita dipenuhi dengan rasa syukur dan kemudian melakukan sesuatu, seolah-olah kita ingin mengembalikan cinta kasih Tuhan itu melalui apa saja yang bisa kita buat dalam kehidupan kita ini. Maksud penyelamatan yang diberikan kepada kita masing-masing diberikan melalui nama kita sendiri, nama kita masing-masing. Kalau kita setia pada panggilan Tuhan, tentu Tuhan sangat bergembira dan Dia tidak akan pernah menyesal pernah menciptakan kita, dan memang tidak akan pernah menyesal juga. Ya, saya kira hal itu yang mau dikatakan dan bisa kita pelajari. Karena Tuhan rencananya pasti akan terjadi, tidak bisa dipatahkan, tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Kita melakukan usaha apapun tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan memang memaksudkannya, kalau Tuhan memang sudah merencanakannya. Maka lebih baik bukan usaha-usaha ke arah itu, melainkan usaha-usaha untuk semakin mewujudkan, untuk semakin menampakkan dan mengaktualisasikan apa yang sudah direncanakan Tuhan. Misalnya, Tuhan menginginkan bahwa perkawinan di antara orang-orang Kristiani berlangsung baik, bahkan semua perkawinan di dunia ini. Kalau kita tahu dan sadar bahwa kita dengan nama kita masing-masing memang diarahkan untuk maksud penyelamatan itu, maka setiap orang akan begitu berhati-hati menjamin bahwa perkawinan yang diadakan di antara mereka akan terjamin baik sampai maut memisahkan. Atau dengan maksud penyelamatan yang lain, kita menyelamatkan anak-anak dari lingkungan sekitar, dari promosi-promosi, dari iklan-iklan, dari informasi-informasi yang kurang baik yang membuat pikiran-pikiran mereka terisi oleh hal-hal negatif. Kalau kita masing-masing merasa dipanggil sebagai orang tua yang baik dengan maksud penyelamatan kepada anak-anak, maka kita akan memperjuangkan sungguh-sungguh supaya anak-anak kita juga memperoleh pendidikan yang baik dari kita sendiri dan menghindarkan serta menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh buruk yang sudah setiap hari mengancam. Saya kira hal itu adalah hal yang penting. Sejauh saya menyadari bahwa saya ada di dunia ini untuk maksud penyelamatan. Nanti pada sesi kedua, saya akan lebih memperdalam bagian ini. Apa maksudnya untuk maksud penyelamatan dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam keluarga kita masing-masing. Saya kira pesan dari kitab Nabi Yesaya seperti itu. Ya, Romo, lalu tadi dari kitab Yesaya ayat 3, mungkin maksudnya buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Itu menggambarkan bahwa Allah tidak pernah membuang manusia, ya Romo ya? Ya, dan memang bacaan ini dipilih oleh gereja supaya kita tahu bahwa Yesus sebentar lagi akan mengalami penderitaannya ya. Sebentar lagi dalam Tri-Hari Suci kita akan melihat, bahkan kemarin kita sudah mendengarkan melalui hari Minggu Palma ya, bahwa kisah sengsara Yesus, bahwa dia seperti sangat tidak berdaya, bahwa dia berada di puncak penderitaannya. Tetapi bacaan ini mau mengatakan bahwa meskipun dalam situasi yang paling berat pun, buluh yang patah terkulai tidak dipatahkannya, tetapi menyelesaikannya, bahkan tidak pernah mengeluh dan berbalik, tetapi menyelesaikan tugasnya. Jadi Tuhan kalau punya rencana, Dia akan menguatkan dan Dia akan memastikan bahwa itu akan terjadi. Saya kira itu maksudnya memang. Sehingga untuk kita peristiwa Yesus ini menjadi juga peristiwa yang meyakinkan kita bahwa Tuhan memang bisa melakukan segala sesuatu yang baik, apalagi kalau kita mau bekerja sama dengan Dia. Lalu Romo, berarti
kita juga dituntut untuk melakukan rekonsiliasi ya Romo ya. Betul, rekonsiliasi itu sesuatu yang sangat penting, dan rekonsiliasi ini bukan hanya sekedar meminta maaf ya, tetapi benar-benar mau berbalik kepada Tuhan dan mau memperbaiki tingkah laku kita, bahkan mau memperbaiki relasi yang ada dari diri kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang kita kasih dalam keluarga misalnya. Dan lalu juga kepada teman-teman sekitar kita, memperbaiki hubungan dan relasi sosial, dan terlebih memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Yang sering-sering malas, yang sering-sering tidak peduli pada hidup rohaninya, sekarang ini diajak untuk lebih peduli dan bahkan semakin peduli. Ya, dikatakan di ayat ke-7, Tuhan membuka mata yang buta dan membebaskan orang-orang yang terhukum. Apakah ini maksudnya Tuhan juga membebaskan kita dari beban-beban dosa, Romo? Sebetulnya bukan beban-beban dosa ya, tetapi ini mau menggambarkan bahwa Dia menguatkan kita pada saat kita mau melakukan sesuatu untuk Dia. Demikian juga peristiwa Yesus digambarkan, dikisahkan jadi sesuatu yang sama, yaitu Yesus tetap memperoleh kekuatan itu dari Tuhan dan dari Allah, dari Bapanya, sampai Ia berhasil menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya untuk maksud penyelamatan itu. Romo, biasanya di paroki-paroki itu kan kesempatan untuk mengaku dosa dilakukan sebelum Minggu Palma ya Romo. Iya. Ini kan kita sudah masuk Pekan Suci. Apakah umat yang kemarin belum berkesempatan karena sibuk, bagaimana ya Romo untuk pergi ke Romo? Kadang-kadang kan takut dimarahi. Pengakuan dosa itu justru baik dilakukan pada hari-hari ini. Kalau dilakukan sebelum Minggu Palma itu mempunyai maksud efisiensi sebetulnya, supaya pada masa Pekan Suci tidak lagi para Romo sibuk dengan kesibukan memberikan sakramen tobat. Tetapi kalau para Romo ini bisa, juga tidak salah, karena memang maksudnya itu. Intinya adalah sebelum kita merayakan Paskah, kita sudah memperbaiki hubungan kita dan melakukan rekonsiliasi melalui sakramen tobat. Jadi boleh kapan saja, dan akan lebih baik kalau kita mempersiapkan Paskah dengan cara seperti itu. Itu yang menjadi penting kita pikirkan. Jadi bukan sebelum masa Pekan Suci atau sebelum Minggu Palma, tetapi justru pada masa-masa ini kapanpun. Jadi kalau Anda sampai pada Pekan Suci ini pun belum menerima sakramen tobat, Anda harus melakukannya dan berusaha. Barangkali tahun ini adalah tahun pertama Anda untuk melakukan sakramen tobat, ya Anda harus lakukan supaya membiasakan diri terbuka. Kalau dengan Allah saja sudah tidak terbuka, apalagi Anda mau terbuka dengan banyak orang. Nah, sarananya adalah terbuka pada salah seorang imam. Percayalah, saya ingin meneguhkan Anda bahwa rekonsiliasi ini penting, dan tidak ada satu kata pun yang akan keluar dari mulut seorang imam ketika Anda mengaku dosa. Jadi tidak usah merasa takut atau khawatir. Bahkan seorang imam tidak diizinkan untuk membahas apapun di depan banyak orang mengenai apa yang baru saja kita akukan sebelumnya, supaya orang-orang lain tidak pernah tahu akan apa yang kita sampaikan. Karena pada saat sakramen pengakuan, seorang imam akan berlaku dan bertindak seperti wakil Allah yang menerima pengakuan kita. Jadi para pendengar sekalian juga tidak usah merasa takut untuk datang kepada Romo walaupun jadwal pengakuan dosa di gereja sudah tertutup ya Romo ya. Bisa saja datang ke pastoran untuk kemana saja. Kalau Anda mengenal seorang Romo, atau Anda boleh menyampaikan pada misa harian misalnya, meminta izin untuk Romo memberikan sakramen pengakuan kepada Anda, sakramen tobat itu. Pasti Romo juga akan dengan senang hati memberikan pelayanan itu ya Romo? Memang tugasnya. Jadi tugas itu melekat pada setiap imam, karena kalau tidak lalu umat datang kemana? Harus kepada imamnya. Ya, Romo, lalu dari bacaan Injil apakah poinnya akan disampaikan? Ya, poinnya sama.
dengan maksud penyelamatan sebetulnya Tuhan akan melakukan semuanya itu. Dan hari ini kita juga diingatkan oleh melalui peristiwa 3 bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus ya. Ketiga bersaudara ini sangat dekat di hati Yesus. Karena kita ingat Lazarus pernah dibangkitkan dari mati oleh Yesus, dan itu mereka menjadi keluarga yang sangat terkenal karena pernah dibangkitkan ya Lazarus ini. Dan juga Marta serta Maria, Marta terbiasa melayani, Maria terbiasa mendengarkan, dan seterusnya. Dari ketiga pribadi ini kita mengenal kedekatan itu membawa Maria sekarang ini melakukan sesuatu, ya kan? Kita melihat bahwa kemarin maksud saya kepada bacaan sebelumnya dikatakan bahwa Marta melayani lalu Maria mendengarkan, tapi pada hari ini Maria justru menjadi seorang yang melayani Yesus. Minyak narwastu dituangkan ya, dengan disekanya kaki Yesus dengan rambutnya, menunjukkan bahwa Maria benar-benar bersujud di bawah kaki Yesus untuk menetapkan hatinya bahwa Yesuslah memang benar-benar penyelamatnya. Dia benar-benar mempercayai dan bahkan melakukan apa saja untuk Tuhan Yesus yang memang menyelamatkan itu. Dan ini pantas kita lakukan juga pada masa Pekan Suci ini. Kita tekadkan, kita bulatkan niat kita untuk mengikuti seluruh masa Prapaskah ini, khususnya pada Pekan Suci ini dengan sungguh-sungguh, supaya kita menemukan makna yang sebenarnya dari perjalanan penderitaan, perjuangan sampai kematian dan kebangkitan Yesus. Saya kira tekad seperti ini harus kita lakukan, dan semuanya kita lakukan dengan tulus hati. Pesan istimewa disampaikan melalui peristiwa Yudas ya, yang kayaknya membela Yesus, tetapi sebetulnya dia bukan mempunyai tujuan itu, tetapi mempunyai tujuan bisnis. Ya, saya kira ketulusan Maria dan juga keculasan Yudas pada peristiwa-peristiwa menjelang Trihari Suci ini sudah bisa kelihatan. Semoga kita tidak menjadi seperti Yudas, tapi memilih seperti Maria yang melayani Yesus dengan hati yang tulus dan juga dengan keseluruhan tekad yang baik. Ya, itu juga nampaknya dijelaskan di ayat 9 ya Romo. Ya. Kita pun sering berlaku seperti orang-orang Yahudi yang datang kepada Yesus hanya untuk melihat bukti-bukti mujizat ya Romo. Iya, banyak orang yang ingin melihat itu saja. Jadi maksud orang itu macam-macam ya untuk mendekati Tuhan. Nanti pada sesi yang kedua barangkali kita bisa melihat apa itu yang tulus dan apa itu yang kurang tulus. Juga di ayat 10 dikatakan bahwa para imam kepala itu juga punya sikap dengki karena takut jadi kurang populer ya Romo. Memang sangat tidak populer jadinya. Mereka tidak populer karena memang pada orang-orang sederhana itu mereka melihat kenyataan bahwa Yesus mampu membangkitkan Lazarus dari mati, dan mereka ingin melihat buktinya. Mereka ingin menyaksikan keajaiban ini. Ya, orang-orang sederhana hanya mengalami kekaguman saja ya, tapi belum sampai pada pendalaman sehingga mereka belum mengerti. Tapi mereka pantas tidak mengerti karena memang waktu itu belum Yesus baru dikenal ya, sehingga pengenalan Yesus memang pada peristiwa-peristiwanya yang ajaib. Tapi pendalaman sesudahnya sangat diperlukan supaya kita tidak hanya mendekati Tuhan untuk maksud keajaiban-keajaiban dan sulap-sulap seperti itu, tetapi terutama karena kita percaya di dalam hati kita ada pekerjaan yang lebih besar dari sekedar membangkitkan orang mati. Tapi kita diselamatkan untuk suatu kehidupan yang kekal, bahkan di dunia ini kita dilahirkan dan kita dijadikan untuk maksud penyelamatan bagi banyak orang. Itu hal yang sangat indah yang bisa kita terima dari pengalaman Yesus. Demikianlah para pendengar yang terkasih, 30 menit bersama Romo Erwin di sesi pertama sudah hampir berlalu. Dan sebelum kita berdoa malaikat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita sambil mengendapkan poin-poin apa yang sudah disampaikan oleh Romo tadi. Kita akan berjumpa lagi sesudah bacaan Orang Kudus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 14 April Gereja Katolik memperingati Beato James Deket. James adalah seorang Inggris yang hidup selama masa pemerintahan Ratu Elizabeth pertama. Saat muda, ia menjadi pegawai percetakan di London. Di tempat itulah ia menemukan sebuah buku berjudul Fondasi yang Kokoh Agama Katolik. Ia mencermati isinya dan mempercayai bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang sejati. Pada masa itu, orang-orang Katolik dianiaya di Inggris. James memutuskan ingin menjadi orang Katolik meskipun ia harus menghadapi konsekuensi yang berat. Majelis gerejanya yang lama mencarinya karena sebelumnya ia sangat rajin ke gereja. Namun James tidak akan kembali ke gereja itu. Ia bahkan dijebloskan ke penjara sebanyak 2 kali. Selama 2 kali dijebloskan ke penjara itu, majikannya menebus dan membebaskannya. Namun setelah itu, sang majikan meminta James untuk mencari pekerjaan di tempat lain. James tahu bahwa ia tak mungkin mundur. Ia menemui imam Katolik yang menyamar di penjara Gatehouse. Imam tua itu yang disebut Pak Wicks menjadi pembimbingnya. James diterima ke dalam gereja Katolik. Ia menikahi seorang janda Katolik dan putra mereka menjadi biarawan Kartusian. Biarawan itulah yang menuliskan kisah hidup ayahnya. James tidak pernah lupa bahwa sebuah bukulah yang menuntunnya pada jalan menuju gereja. Ia menganggap bahwa tanggung jawabnya lah untuk melengkapi orang-orang di sekelilingnya dengan buku-buku Katolik. Ia tahu bahwa buku-buku ini menyemangati dan membimbing mereka. Pekerjaan ini begitu berbahaya sehingga ia dipenjara selama 9 tahun di usia pernikahannya yang ke-12 tahun. James akhirnya diadili dan dihukum mati karena kesaksian satu orang, Peter Bullock, sang penjilid buku. Pak Bullock bersaksi bahwa ia menjilid buku-buku Katolik untuk James. Ini juga berarti tuduhan yang membawa dirinya sendiri menuju kematian. Pak Bullock mengkhianati James karena ia berharap bisa dibebaskan dari penjara atas sebuah tuduhan lain. Kedua orang itu dihukum mati pada hari yang sama.
Di atas panggung hukuman di Tyburn, James meyakinkan Peter Bullock bahwa ia mengampuninya. Ia tetap menyemangatinya ketika mereka harus mati demi menerima iman Katolik. Beato James dinyatakan sebagai martir pada tahun 1602. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 14 April Gereja Katolik memperingati Beato James Ducat. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala Jakarta. Selamat pagi bagi para pendengar yang baru saja bergabung dengan siaran Oase Rohani Katolik di hari Senin tanggal 14 April 2014. Saat ini Anda masih ditemani oleh Romo Alexander Erwin MSF bersama saya Maria Agustina. Tadi di sesi pertama Romo Erwin telah menyampaikan bahwa kita semua dipanggil untuk misi penyelamatan. Para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, tadi dalam sesi yang pertama saya menyampaikan bahwa dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan setiap orang itu dipanggil untuk maksud penyelamatan. Demikian juga hamba Tuhan juga dipanggil untuk maksud penyelamatan, yaitu kita terapkan pada Yesus yang pada Pekan Suci ini juga kita akan dengar dan kita akan baca pengalaman kisah sengsaranya. Nah, kalau kita percaya bahwa kita memang dipanggil untuk maksud penyelamatan, maka kita harus tahu bahwa maksud itu sudah diterapkan pada nama kita masing-masing. Apakah Anda percaya bahwa Anda dipanggil untuk maksud penyelamatan? Itu permasalahannya ya. Dan kalau Anda dipanggil untuk maksud penyelamatan, apa yang bisa Anda lakukan? Para pendengar Radio Cakrawala yang terkasih, ketika orang merasa dipilih oleh Tuhan untuk maksud penyelamatan, misalnya sebagai seorang anak, kita berada dalam situasi di mana kedua orang tua kita bermasalah dalam keluarga. Kalau kita tahu bahwa kita ini masing-masing dipanggil untuk maksud penyelamatan, maka kita akan segera melakukan sesuatu. Entah menghibur hati orang tua kita, menenangkan hatinya, meredakan amarahnya, atau membuat dia menjadi tidak tawar hati, atau menjadikan dia terhibur, atau menjadikan dia menjadi lebih sabar. Misalnya ayah kita yang sedang marah menjadi lebih mengerti, dan juga kemudian situasi menjadi lebih baik karena mediasi kita. Para pendengar, kita juga bisa menjadi orang tua yang baik pada waktu anak-anak kita mengalami situasi yang sulit. Kalau untuk maksud penyelamatan itu kita lakukan, maka kita tahu kita akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi di rumah. Kalau kita lanjutkan, maka dengan maksud penyelamatan yang sama, setiap hari kita akan dipenuhi dengan semangat untuk menyelamatkan banyak orang juga dari cara hidup yang tidak baik. Maka kalau kita mempunyai tekad yang bulat dan juga kita mempunyai semangat yang sama untuk maksud penyelamatan itu, tidak ada orang yang mengeluh dalam pelayanan. Pelayanan yang sebenar-benarnya itu harus kita lakukan dengan gembira dan penuh kepercayaan bahwa kita memang dipilih oleh Dia untuk penyelamatan itu. Maka para pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, marilah kita bertanya di dalam hati, apakah saya benar-benar yakin bahwa saya memang dipanggil oleh Dia untuk maksud penyelamatan itu? Kalau saya dipanggil untuk maksud penyelamatan, lalu apa yang harus kita buat? Kita melihat situasi di sekitar kita, karena setiap orang dilahirkan di suatu tempat, dalam lingkungan dan kondisi serta situasi yang tertentu. Maka panggilan setiap orang untuk maksud penyelamatan itu pasti suatu panggilan yang situasional dan kondisional. Tidak ada orang dengan panggilan yang sama. Apakah memberi derma atau memberi sumbangan uang itu adalah cara kita untuk menjadi orang-orang dengan maksud penyelamatan? Tentu saja tidak, karena tidak semua orang dipanggil untuk mempunyai uang banyak. Tidak semua orang dilahirkan untuk menjadi kaya raya, sehingga panggilannya, pelayanannya, peran sertanya dalam maksud penyelamatan itu adalah dengan memberikan uang.
Tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak mempunyai banyak uang, tetapi mempunyai tenaga untuk melakukan pelayanan untuk penyelamatan bagi banyak orang. Misalnya, di antara kita, maksud saya di lingkungan kita di Jakarta ini, seringkali kita mendengar peristiwa banjir. Ada orang-orang tertentu yang memang bisa memberikan bantuannya melalui uang-uang yang dimilikinya, melalui sumbangan berupa materi, barang-barang yang dibelinya, karena dia berkelimpahan harta. Maka maksud penyelamatan itu diterapkan pada saat dia mau memberikan dan membagikan sebagian dari hartanya untuk menolong orang-orang yang sedang menderita. Tetapi coba Anda bayangkan barang-barang itu akan berjalan sendiri? Pasti tidak. Mereka harus diantar oleh orang-orang yang mempunyai waktu, yang barangkali waktunya lebih luang dan mempunyai tenaga karena lebih kuat, lebih muda dan sebagainya. Sehingga untuk maksud penyelamatan, yang satu memberikan hartanya atau materi, yang lain memberikan tenaganya supaya sampailah apa yang dimaksudkan sebagai suatu keselamatan atau penyelamatan bagi orang-orang yang sedang menderita. Nah, dengan cara seperti ini kita tahu bahwa kita masing-masing dipanggil dengan nama kita, dengan situasi kita masing-masing untuk maksud yang sama, yaitu penyelamatan. Tidak ada orang yang dipanggil untuk maksud hanya diselamatkan. Kalau kita hanya tahu bahwa kita hanya diselamatkan, terus-menerus kita memohon penyelamatan. Dalam doa-doa kita terus-menerus berisi, kita ingin diselamatkan, tolong aku Tuhan, hiburlah aku Tuhan, cobalah Tuhan membuat hati saya sabar, cobalah Tuhan membuat saya menjadi terhibur dan sebagainya. Anda adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Sebab Anda tahu, dan yang Anda tahu hanyalah Anda sebagai objek dari belas kasih Tuhan. Tidak ada salahnya kalau kita memohon belas kasih Tuhan, karena memang kita hidup dari belas kasih Dia, karena kita hidup dari cinta kasih-Nya setiap hari. Tetapi mana yang bisa Anda berikan? Apakah Anda benar-benar orang yang malang yang tidak punya apapun untuk diberikan bagi siapapun? Ketika Tuhan memberikan harta yang cukup, Anda merasa ingin lebih. Ketika Anda diberi harta yang sedikit lebih baik daripada cukup atau di atas kecukupan, Anda merasa barangkali saya bisa menjadi lebih kaya. Ketika Anda begitu makmur, Anda barangkali merasa bahwa saya bisa semakin makmur, dan Anda mulai sakit karena terlalu banyak bekerja atau terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang itu. Ketika Anda menjadi sakit, Anda merasa minta dikasihani. Kapan Anda memberikan sesuatu? Bukankah jalan keluar sebetulnya sudah lama ditawarkan oleh Tuhan ketika Anda mengejar uang terlalu sibuk? Bukankah pada saat itu Anda diminta untuk memulai suatu karya yang lain, yaitu tugas penyelamatan? Jika sejak dulu sebelum Anda seperti sekarang ini, Anda sudah melakukan hal-hal yang baik bagi banyak orang, barangkali Anda akan merasa bersukacita karena hidupnya berguna, dan itu mengurangi penyakit, itu mengurangi stres Anda karena Anda melihat ada banyak orang yang berada di bawah Anda mengalami penderitaan lebih hebat dari Anda, dan itu berarti Anda merasa bersyukur atas pengalaman hidupmu. Ada begitu banyak orang yang sangat menderita, bahkan mengalami kecacatan secara fisik. Tetapi mereka bisa lebih gembira. Kenapa? Karena mereka merasa bersyukur, karena mereka merasa hidupnya cukup, karena dengan uang sekian mereka merasa cukup, dengan rumah dengan luas yang tidak seberapa merasa cukup. Rasa syukur ternyata menjadi suatu sarana, media, sampai kita bisa menjadi seorang yang merasa dipanggil untuk maksud penyelamatan. Saudara-saudari yang terkasih, dipilih untuk melayani menjadi bagian dari tema kita selama masa APP kemarin. Maksud saya sampai sekarang masih ya. Nah, apakah Anda sudah merasa dipilih untuk melayani? Apakah Anda sudah merasa bahwa memberikan yang cukup buat Tuhan? Memberikan yang cukup buat orang-orang sekitar? Atau Anda merasa begitu berat mengeluarkan apapun juga? Kalau Anda merasa berat, kalau Anda merasa sungguh-sungguh terganggu dengan banyak orang yang meminta pertolongan, Anda adalah seorang yang salah. Beberapa waktu lalu saya juga memberikan beberapa seminar dan juga melakukan beberapa renungan
dalam kelompok-kelompok saya katakan, kalau Tuhan memberikan sesuatu, pasti ada maksudnya. Kalau Tuhan memberi kekayaan, pasti ada maksudnya. Kenapa Dia memilih kita untuk menjadi orang yang makmur, mempunyai harta yang banyak, mempunyai kemudahan dalam bekerja, sehingga kita duduk dengan tidak terlalu banyak mengeluarkan energi dan tenaga, tidak berjalan hanya mengangkat telepon, atau mungkin hanya dengan membuka internet dan segala sesuatunya sudah ditambahkan. Pernahkah Anda berpikir bahwa itu adalah buah-buah dari yang diberikan oleh Tuhan, rezeki yang diberikan oleh Tuhan untuk Anda? Mungkin kita merasa bahwa setiap pekerjaan yang kita punya adalah milik kita karena kita bekerja. Karena ada istilah membanting tulang, istilah itu saja sudah selalu salah. Anda tidak pernah membanting tulang. Anda tidak pernah mencucurkan keringat untuk sesuap nasi. Istilah-istilah yang puitis seperti ini membuat Anda menjadi berlebih-lebihan menghargai pekerjaan Anda. Bahwa kita bisa bekerja dan bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu, itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Sebab masih begitu banyak orang mencucurkan keringat lebih banyak, berenergi lebih banyak untuk menghasilkan makan untuk hari itu saja. Mereka sangat kesulitan. Berarti rezeki kita, rupiah demi rupiah itu memang diberikan oleh Tuhan dengan suatu maksud. Sebab Ia mau mempercayakan harta ini bagi maksud penyelamatan. Sungguh indah membayangkan kata-kata maksud penyelamatan. Cobalah Anda tulis, entah di tempat-tempat tertentu, buat tulisan-tulisan yang bukan hanya home sweet home atau God bless us, Tuhan memberkati rumah ini. Coba buat sesuatu yang revolusioner. Anda katakan dan tulis di dinding-dinding Anda, dalam suatu lukisan atau dalam suatu tulisan yang mempunyai figura yang baik. Aku diciptakan untuk maksud penyelamatan. Kalau Anda setiap kali melihat itu, Anda akan tahu betapa indahnya hidupmu dan betapa maksud penyelamatan itu sudah dituliskan Tuhan melalui apa saja yang engkau terima setiap hari. Nah, kalau kita sudah sadar betul, maka kita akan melakukannya dengan tulus. Serahkanlah apa yang menjadi hak Allah dan bukan hakmu. Kalau dengan tidur-tiduran, kalau kita bisa jalan-jalan, harta kita bertambah, bunga kita bisa berlimpah-limpah di bank, siapa yang mengerjakannya? Pernahkah Anda berpikir bahwa itu Tuhan yang melakukannya? Dan mengapa Anda begitu sulit untuk melakukan karya-karya amal untuk membantu orang-orang yang sangat tidak berdaya? Tuhan mempunyai banyak cara untuk memperkaya engkau. Tuhan mempunyai 1000 banyak cara yang lain juga untuk menghabiskannya. Salah satu peristiwa yang paling akan terjadi adalah kematian kita sendiri. Masa depan mempunyai kesulitannya sendiri. Kita memang harus mempersiapkan masa depan dengan baik, tetapi bukan dengan menculasi, dengan berbuat licik terhadap Tuhan, karena kita diciptakan untuk maksud penyelamatan yang baik itu. Anda lakukan dengan gembira dan dengan tulus, maka Anda tidak akan menjadi seperti Yudas, seolah-olah memuji Tuhan, seolah-olah melayani Tuhan, tetapi sebetulnya mencari kesenangan dan mencari keselamatannya sendiri dan bahkan untuk keuntungannya sendiri. Ini adalah suatu kemiskinan rohani. Maka para pendengar Radio Cakrawala yang baik, saya dan Anda dipanggil untuk maksud yang sama. Mari kita kerjakan hari ini sesuatu yang baik untuk maksud penyelamatan itu. Coba Anda lihat kiri kanan, depan belakang rumahmu, anak-anakmu yang paling tidak Anda sukai, atau suamimu yang mungkin sedang bermasalah, atau istrimu yang saat ini sedang Anda tidak sukai, atau pembantu yang sering menjengkelkan. Apa yang bisa Anda buat dalam pengalaman-pengalaman itu? Kalau pemikiran baru Anda diciptakan untuk maksud penyelamatan ini ada dalam pikiran kita, maka kita akan segera melakukan sesuatu yang lebih tertata. Bukan dalam sungut-sungut, bukan dalam marah-marah, bukan dalam ketidaksabaran, bukan dalam kejengkelan, bukan dalam keluhan, tetapi dalam sukacita. Sehingga pelayanan kita, pengertian kita, sumbangan-sumbangan kita bukan menjadi sesuatu yang makin menyulitkan kita. Saya senang sekali ada seorang ibu yang mengatakan pada saya,
Romo, teman-teman saya tuh banyak kalau cerita sama saya, kalau ada yang datang sebel karena pasti orang ini mau minta sumbangan. Padahal saya pikir begini Romo, sebetulnya kalau ada orang datang meminta pertolongan sama kita itu jalan menuju surga loh. Kalau nggak ada mereka terus saya mau pakai uang saya ini untuk apa? Hanya untuk senang-senang sendiri saja kan nggak cukup. Saya memerlukan orang untuk saya tolong. Saya mau menambahkan kepada ibu itu juga. Bukan hanya kita menolong orang supaya uang-uang kita terpakai, bukan. Harta kita bisa kita pakai. Tenaga kita, talenta kita bisa kita pakai untuk menyentuh Tuhan. Caranya, sentuhlah orang-orang yang paling membutuhkan. Kalau setiap yang kita punyai selalu dihargai dengan uang, selalu dihargai dengan tepuk tangan, selalu dihargai dengan ucapan terima kasih, apa pahalamu? Karena kau sudah menerima semua balasannya selama di dunia ini. Bersikaplah lebih rohani pada pekan suci ini, supaya kita mengalami sungguh apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan oleh Yesus, dan kematian, perjuangan dan juga kebangkitannya menjadi tidak sia-sia. Ya, kami benar-benar terbuka matanya Romo. Romo telah memberikan satu tema bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan maksud penyelamatan. Berarti kalau kita sudah tidak peduli, kita sudah tawar hati kepada sesama, berarti kita belum terpanggil, hati kita belum menyadari panggilan Allah ya Romo. Betul, kita perlu bukan hanya menyadari, karena itu suatu kenyataan. Saya sudah menyebutkan tadi ya, melalui kenyataan kepemilikan kita di sini. Kita serahkan saja hak Allah itu. Kita lebih berpusat kepada Tuhan. Lalu kalaupun Anda sekarang ini menjadi sangat sulit, bagaimana, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memulai suatu kehidupan yang baru, dengan cara hidup yang baru, dengan kebiasaan atau habit yang baru untuk suatu maksud penyelamatan itu Romo. Nah, kita perlu berproses. Sedikit demi sedikit Anda serahkan apa yang memang harus Anda serahkan. Apa yang memang menjadi hak Allah, kita berikan kepada Allah melalui apa saja yang ada di sekitar kita. Entah pertolongan, sumbangan, atau juga melalui pertolongan tenaga kita, kehadiran kita. Wah, itu luar biasa ya kalau kita benar-benar terpakai secara mental, jasmani, rohani, materi dan sebagainya. Kita sudah melakukan semuanya secara seimbang, saya kira menjadi lebih sehat. Banyak orang yang sibuk di luar untuk membantu, banyak orang yang menderita, hidupnya jauh lebih sehat daripada mereka yang sudah makmur dan hanya diam-diam saja, uangnya terus-menerus bertambah ya, karena mereka membutuhkan olahraga misalnya. Tapi ini bukan sekedar olahraga, melainkan juga sebuah karya untuk maksud penyelamatan itu. Iya Romo, tadi kan Romo berbicara mengenai penyelamatan untuk orang lain. Mungkin kita bisa mulai di keluarga. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sedang sakit dan sakitnya berkepanjangan. Mungkin hati kita sudah mulai mengeluh karena merasa terbeban atau merasa tidak selesai-selesai. Lalu kita sudah mulai bersungut-sungut. Mungkin pagi hari ini kita sudah kembali diingatkan untuk bisa memberikan pelayanan, menyelamatkan hati saudara kita yang sedang sakit ya Romo. Iya, lakukan saja sesuatu sesuai dengan apa yang memang sedang terjadi, situasional dan juga kondisional, sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita bisa melihat banyak hal kok. Misalnya pagi hari ini kita lihat beberapa sampah belum diangkat tuh di depan pintu rumah ya, atau depan rumah. Apakah kita menunggu atau kita menggunakan tangan-tangan kita sebelum tangan-tangan ini juga berhenti bertenaga suatu saat kelak? Coba Anda lihat apa yang bisa Anda lakukan. Anda biasanya melakukan menunggu orang untuk melayani kan? Atau itu saya sudah membayar tukang sampah untuk. Nah misalnya, tapi kan Anda bisa merapikannya, misalnya seperti itu. Atau Anda lihat ada hal-hal, banyak hal menjadi begitu dikurangkan. Dan karena kelimpahan biasanya kita juga tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya sangat manusiawi yang harus kita buat ya. Membersihkan makanan kita sendiri, mencuci beberapa kotoran kita, misalnya maksudnya pakaian kotor atau apa kan sudah berkurang dengan bantuan tenaga-tenaga orang yang bekerja pada kita. Tetapi jangan lupa Anda harus memberikan hak mereka dengan baik.
Ya, jangan memanipulasi dan jangan Anda melakukan sesuatu dengan curang. Karena saya ingatkan, Tuhan mempunyai banyak cara untuk membuat rencananya yang baik terjadi. Kita tahu rencana-rencana yang baik itu juga harus terjadi melalui kita. Maka lakukanlah, buatlah senang orang-orang yang berada di dekatmu. Itu saja sudah menyelamatkan loh, ya. Membuat nyaman orang-orang yang berada di sekitar kita. Wah, itu sudah sangat luar biasa. Kalau baru ketemu kita saja orang sudah tidak nyaman, berarti kita tidak bisa menyelamatkan, tidak perlu membuat sesuatu yang lain. Cukup usahakan supaya orang yang berada di sekitar kita mengalami rasa nyaman. Dengan keberadaan kita ya Romo. Dan itu tidak mudah. Kita perlu secara sadar-sadarnya, karena mood kita juga tidak selalu baik ya. Kita tidak selalu dalam situasi yang baik. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita sadar, ini akan lebih memudahkan kita untuk melakukan hal yang baik. Iya. Ya, saya juga ingat Romo, bagi ibu-ibu kadang-kadang merasa tidak sabar juga dengan anak-anak yang kadang-kadang nakal. Betul. Dan kita sudah mulai bersungut-sungut. itu kayaknya harus dibuat satu kesadaran yang bersama ya, bahwa kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang hari ini mendengarkan siaran ini mengingatkan saudara-saudaranya dengan menepuk pundak mereka, katakanlah, kamu itu diciptakan untuk maksud penyelamatan loh. Ibu itu diciptakan untuk maksud penyelamatan. Nah, sampaikanlah kepada banyak orang pesan dari Tuhan melalui bacaan ini, sehingga kita semua akhirnya akan lebih banyak orang yang berperan untuk maksud penyelamatan. Ya, jadi kita akan menjadi lebih sabar menghadapi setiap situasi. Ya, betul sekali. Semoga Anda semua sadar akan peran itu dan mulai menjalankannya dengan gembira. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih, satu renungan yang indah yang telah disampaikan oleh Romo Erwin di pagi hari ini, bahwa kita diciptakan untuk misi penyelamatan. Dan kita harus, dengan menyadari hal itu tentunya kita akan menjadi lebih sabar dan menyadari panggilan kita, sehingga kita dapat berperan secara positif dimanapun kita berada. Kita akan menutup jumpa kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, doa tahun pelayanan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bertekun mewujudkan ajaran-Nya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga, untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, hidup dan pekerjaan baik kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa para pendengar, Tuhan memberkati. Ya, akhir kata, saya Maria Agustina bersama Romo Alexander Erwin MSF undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berhari Senin, sampai jumpa. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.